Jadi kejadian yang gue mau ceritain ini sekitar tahun 2017. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Lina. Oke. Lina ini orang yang punya indera keenam lah, yang bisa komunikasi sama makhluk-makhluk halus. Jadi awalnya Moebi, dia bisa komunikasi sama makhluk halus tuh karena waktu kecil dia punya teman imajinasi yang selalu nemenin dia. Kayak anak-anak kan sering ya kejadian punya teman imajinasi. Iya. Nah, karena masih kecil, Lina ini mikir kalau temennya ini tuh manusia kayak Lina. Gak taunya, lama-lama Lina itu sadar kalau temennya ini tuh bukan manusia, tapi jin. Oh. Jadi jinnya ini tuh kayak nyesuaiin gitu Moebi. Pas Lina masih kecil, dia juga kecil. Pas udah gede, dia juga jadi orang gede. Jadi mereka tuh tumbuh besar bareng gitu. Berarti jin ini emang jin penunggu rumahnya Lina itu? Lebih ke jin yang ngikutin Lina sih Moe. Oh. Nah tapi Moe, jinnya ini tuh baik banget dan selalu ngingetin Lina untuk sholat sama ngaji. Nah karena Lina sadar kalau sosok ini selalu ngasih energi positif ke dia, jadinya dia gak apa-apa ngebiarin jin ini tuh deket sama dia. Jin ini tuh selalu ngebantuin Lina lah kalau Lina lagi butuh apa-apa. Kayak Lina dan teman-teman terdekatnya tuh sepanjang hidupnya aman-aman aja terus. Kayak gak pernah kena masalah atau celaka gitu Moebi. Jadi bisa dibilang Lina itu semacam dukun, tapi dia gak yang buka praktek dan cuma bantu orang-orang terdekat dia aja. Tapi sekitar umur 25 tahun tuh jinnya mulai minta makanan ke dia. Makanannya jin tuh jorok gitu loh. Sorry ya, kayak kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan tulang-tulang gitulah. Selama ini kalau jin itu minta tuh selalu gak dikasih sama Lina. Tapi kali ini karena Lina udah capek banget dimintain terus, akhirnya dikasih sama Lina Moebi. Singkat cerita, ada sahabatnya Lina, namanya Nisa. Dia cerita, dia sakit hati banget ditinggal sama pacarnya. Ditinggalnya itu tuh karena pacarnya tiba-tiba deket sama cewek lain dan sampai jadian. Di situ Nisa nangis-nangis cerita ke Lina. Lina dengarnya nggak tega banget dan jin ini tuh denger juga. Malamnya jinnya ngomong ke Lina. Intinya jinnya ini tuh nyuruh Lina nyantet cowok ini biar jadi suka lagi sama si Nisa. Dan sekalian juga buat nyelakain cewek barunya. Terus karena Lina juga sakit hati karena sahabatnya digituin, akhirnya dia nanyalah ke jin ini gimana caranya. Akhirnya jin itu ngasih tahu mantra-mantranya, dan jinnya juga ngasih tahu kalau ritual ini tuh harus dilakuin di atas jam 12 malam. Akhirnya besoknya jam 12 malam, Lina nyobalah ritual ini, pakai foto cowoknya Nisa dan pacar barunya, sama tanggal lahir mereka juga. Pas udah selesai, jinnya ngabarin Lina kalau ternyata ritualnya itu tuh berhasil. Katanya pacar barunya ini langsung muntah darah, dan mantannya Nisa katanya gak peduli sama kondisi cewek barunya ini. Besokannya, Nisa langsung nelfon Lina untuk ngasih tahu kalau pacarnya ini tuh ngajak balikan. Di situ Lina lega banget dengernya dan bilang ke Nisa untuk dijaga baik-baik pacarnya. Malamnya sekitar jam 1 malam, badannya Lina ini tiba-tiba sakit banget satu badan, kayak panas dan ditusuk-tusuk gitu. Besok paginya dia tuh kebangun. Ternyata kondisi badannya tuh masih sama semalam. Terus tiba-tiba ada Nisa di depan rumahnya Lina. Nisa datang dan dengan paniknya Nisa tuh bilang, Lin, ternyata ceweknya pacar aku kemarin disantet orang. Terus Lina ini pura-pura gak tahu dan bilang, kenapa emangnya? Terus kata Nisa, ceweknya katanya muntah darah gak berhenti, dan ternyata dia punya orang pinter yang bisa nepis kiriman itu, Lin. Oh shit. Terus si Lina tuh nanya, terus ditepisnya gimana Nis? Terus dia bilang, katanya orang pinternya ini udah ngirim peringatan pertama ke orang yang nyantet dia. Nah malam ini katanya akan dikirim lagi yang lebih parah dari semalam. Wow. Biasanya orang kalau ke dukun buat nyelesain masalah mereka dengan cara instan kan, pasti mereka mikirnya. Iya. Nah sebenarnya masih banyak ternyata orang yang mikir jalan keluar tercepat itu adalah ke dukun. Padahal banyak banget efek negatif yang akan timbul kalau misalnya lo percaya dukun tuh bisa nyelesain masalah lo secara instan. Nah ini yang dilakuin sama dukun di Jawa Timur. Sebut aja nama dukun ini Yatno. Dia tuh pakai black magicnya gitu Nat, yang bikin orang tuh bisa dapetin kerjaan atau orang yang dia incer. Dia bisa juga nyelakain orang dengan cara santet. Pokoknya hal-hal apapun yang berbau mistis, si Yatno ini terkenal lah.
Oke. Tapi yang beberapa warga desa sana notice, Yatno itu suka dan lebih banyak nerima dalam tanda kutip pasiennya itu cewek-cewek. Dan gak dikit juga, pasien-pasien Yatno itu cewek-cewek yang umurnya di bawah 35-an tahun. Gue ceritain dikit soal Yatno ini ya. Dia ini emang udah jadi dukun tuh udah lama banget, Bi. Nah, dia sekarang umurnya 60-an tahun, dan dia itu udah jadi dukun dari sekitar umur 35-an tahun lah. Nah, dia bisa dapat kekuatan atau black magic ini dari dia nyembah setan. Dia itu selalu ngasih sesajen atau ngelakuin apapun yang setan ini mau, biar tuh dia bisa sakti, biar dia tuh bisa jadi dukun yang ampuh dan terkenal gitulah di daerahnya. Nah, salah satu cara dia dalam tanda kutip menyembah setan itu adalah dari dulu di setiap malam Jumat dia itu selalu berhubungan badan sama setan ini. Wow. Nah, setannya ini tuh kayak kuntilanak gitu, Bi. Nah, cantik banget lah. Tapi lidahnya si kuntilanak ini tuh selalu ada ulernya. Oh, oke. Hal yang dia lakukan itu ternyata berbuah hasil. Tapi buruknya, dia itu jadi ketergantungan akan seks. Dia tuh ngerasa berhubungan badan sama si sosok cewek ini tuh bener-bener enak banget. Tapi karena dia cuma bisa seks di setiap malam Jumat, hari-hari lainnya kosong dong. Iya. Dia gak punya istri, ya jadi dia gak bisa ngelakuin hubungan badan seenak dan semaunya dia aja. Nah, saking ediknya, akhirnya Yatno nih ngelakuin tindakan-tindakan yang bikin hasrat seksualnya tuh terluapkan lah ke pasien-pasiennya dia ini. Yang mana makanya dia selalu ngambil pasien-pasien cewek muda ini. Nah, salah satu korban dari Yatno ini adalah Sarah, cewek umur 19 tahun. Wow. Sarah ini mau banget masuk ke salah satu organisasi yang dia pengenin banget, karena prospeknya tuh bakal tinggi banget kalau misalnya dia masuk organisasi ini. Terus? Dan kebetulan kan dia orang desa ya, Bi. Nah, yang aksesnya tuh pasti nggak gitu banyak kan. Nah, makanya Sarah mikir, ya sebisa mungkin apapun itu caranya dia harus masuk organisasi ini. Bentar, Mah, ini organisasi kampus atau gimana sih? Nggak, ini organisasi luar. Kalau misalnya lo masuk ini nih, lo tuh bakal prospeknya tinggi banget buat dapat kerjaan, Oke. buat ke luar negeri gitu lebih. Iya. Nah, Sarah ini datanglah ke tempat prakteknya si Yatno. Di malam itu, dia datang sama temennya berdua, namanya Vivi. Pas ditanya sama Yatno, kenapa mereka berdua ke tempat Yatno, ya dia jelasin lah alasan yang tadi gue bilang sebelumnya. Di situ, Yatno tuh ngasih syarat-syarat yang harus Sarah penuhin, dan syaratnya itu katanya nggak memberatkan Sarah sama sekali. Nah, Yatno nanya, atasan organisasi yang kau mau masukin ini laki-laki atau perempuan? Sarah jawab, laki-laki. Di situ Yatno ngidein lah buat ngasih susu ke Sarah, biar pas atasannya itu lihat Sarah, atasannya tuh langsung mau masukin Sarah ke organisasi ini. Sarah semangat banget dong, karena ya itu kan jadi hal kuat biar Sarah bisa masuk ke organisasi ini kan. Pas udah masuk ke sesi selanjutnya, Yatno itu nyuruh Vivi buat tunggu di luar kamar. Jadi prakteknya ini tuh di rumah Yatno sendiri, Bi. Nah, rumahnya kecil, cuma kayak petakan gitu, cuma ada 2 kamar lah. Dan kalau misalnya keluar kamar, langsung ruang tamu gitu. Iya. Kebayang kan? Bayang. Di situ Vivi ya nurut, karena yang ada urusan sama Yatno kan Sarah kan. Jadi pas Yatno bilang suruh Vivi tunggu di luar, ya Vivi langsung keluar kamar itu. Di dalam kamar ini, Sarah ini diajak ngobrol lah sama Yatno, pendekatan gitu biar akrab. Ngobrol, lama-lama Yatno ini ngasih syarat baru yang harus Sarah lakuin. Syaratnya itu adalah Sarah disuruh buka baju, biar Yatno bisa ngasih minyak di badannya Sarah, yang katanya minyak itu tuh manjur banget buat bikin orang terpikat. Awalnya Sarah kaget dan bingung, maksudnya kayak kok harus buka baju segala gitu. Tapi Yatno bilang kalau mau dapetin apa yang Sarah mau, ya harus ngelakuin ini kan. Ya udahlah, akhirnya Sarah terpaksa buka bajunya. Di situ pas Sarah udah buka bajunya, Yatno bilang, dalaman kamu lepas juga. Nah, di situ Sarah takut banget, karena ya takutnya kan Sarah dicabulin atau gimana gitu sama Yatno ini kan. Iyalah. Tapi Yatno lagi-lagi bilang, enggak, ini emang bagian dari ritualnya. Saya nggak akan ngapa-ngapainin kamu, ini yang kamu mau, saya akan kasih. Dengan berat hati, ya akhirnya Sarah ngelakuin apa yang Yatno suruh. Sarah disuruh tiduran tuh, Bi. Nah, pas lagi tiduran, Yatno mulailah ngelakuin hal-hal kejinya. Dia kasih minyak ke badannya Sarah, mijit-mijit Sarah. Pokoknya di situ tuh Sarah awkward banget, tapi ya apa boleh buat kan. Dan akhirnya setelah 1 jam berlalu,
Yatno ngelakuin lah tindakan asusila ini. Dia berhubungan badan sama Sarah. Di luar kamar, Vivi tuh bingung banget. Kayak, kok lama banget gitu ritualnya. Tapi ya dia nunggu aja lah, karena apa boleh buat kan, disuruh nunggu di luar. Dia gak tahu apa-apa tuh di dalam kayak gimana. Pas di dalam si Sarah lagi berhubungan badan sama Yatno, Vivi tuh denger dari luar kalau di dalam kamar itu ada suara cewek cekikikan kenceng banget. Kayak gitu. Kayak cewek serem ketawa gitu, kebayangan lo berdua. Iya. Nah, di situ tuh Vivi takut banget ada suara cewek gitu dari dalam kamar. Vivi langsung tuh ngetok-ngetok kamar Yatno, tapi nggak ada tanggapan sama sekali dari dalam. Vivi nelpon lah si Sarah, tapi ya nggak diangkat sama Sarah sama sekali. HP Sarah tuh kedengeran hidup dari luar sama Vivi, tapi yang nggak diangkat sama Sarah. Karena Vivi takut temennya kenapa-napa, dan dia juga takut karena suasana juga serem gitu. Akhirnya Vivi ngeberanin diri buat ngintip dari lubang kunci kamar itu. Vivi arahin tuh satu matanya ke lubang kunci itu, dan Vivi ngeliat lah di dalam kamar itu apa yang terjadi. Tapi di situ Vivi lihat Sarah lagi tiduran dan lagi berhubungan badan sama Yatno. Tapi di situ muka cewek itu bukan muka Sarah. Muka cewek itu tuh jadi muka cewek yang putih pucet banget, matanya merah, dan dari mulut cewek ini keluar ular gitu, Bi. Oh shit. Jadi itu kuntilanak yang itu, Moy? Iya. Pas Vivi ngelihat itu, dia langsung teriak kenceng banget buat minta pertolongan dari warga-warga desa sana. Singkat cerita, ada beberapa warga yang datang ke rumah Yatno dan ngedobrak tuh pintu kamar Yatno. Pas warga desa udah masuk kamar Yatno, di situ mereka cuma ngelihat Sarahnya doang lagi tiduran. Si Yatno nggak tahu kemana. Warga-warga desa itu tuh langsung keliling desa lah buat nyari Yatno. Semalaman warga desa tuh ngeterin desanya, nggak membuahkan hasil sama sekali. Dan akhirnya di tengah malam, sekitar jam 2-an pagi, akhirnya salah satu warga nemuin Yatno. Di mana, Moy? Nah, pas warga desa tuh lagi keliling hutan, Nat, dia ngeliat Yatno tuh lagi di tengah hutan. Dan dia ngeliat katanya si Yatno itu lagi berhubungan badan sama kuntilanak. Oh. Buru-burulah di situ warga desa nangkap si Yatno, dan akhirnya Yatno tuh diarak rame-rame sama warga desa sana. Katanya Yatno tuh nggak dipenjara. Yatno dimasukin ke dalam satu rumah di dalam hutan, dan Yatno tuh dipasung biar dia nggak ngelakuin hal-hal bejat itu ke orang-orang lagi. Nah, kabarnya setiap warga desa yang lagi di hutan dan lagi ngelewatin rumah itu malam-malam, mereka sering dengar suara cewek teriak cekikikan dari dalam rumah yang ada Yatno lagi dipasung itu. Oh, jadi sampai dia udah dipasung itu tuh masih berhubungan badan sama kuntilanak itu? Iya, padahal lagi dipasung, Nat. Tapi dia masih tetap nggak berhenti ngelakuin tindakan itu, tapi sama makhluk halus. Anjrit, fakta banget. Moy, Nat, ingat gak sih kita udah pernah cerita tentang 3 waktu keramat? Maghrib, tengah malam, sama sepertiga malam terakhir. Iya. Mungkin lu ngerasa kalau maghrib tuh gak seserem dan gak segelap 2 waktu lainnya, karena ya biasanya masih banyak orang yang berlalu lalang di waktu itu. Tapi gak selamanya sih lu bakal merasa aman di waktu maghrib. Cerita ini kejadiannya di tahun 1996, Nat, Moy. Kita sebut aja ada satu anak remaja namanya Robi, cowok. Robi ini kelas 1 SMA, dan dia punya sahabat namanya Danang dan Fahri. Oke. Jadi mereka bertigaan tuh. Iya, di tahun 1996 mana ada anak SMA yang punya HP, ya gak sih? Iya. Jadi ya di waktu itu Robi, Danang dan Fahri itu punya satu hobi yang sama, itu sepedaan. Anyway, Robi sama teman-teman ini rumahnya deket-deketan ya. Dan mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan. Jadi kalau lo bayangin dari rumahnya Robi, kalau dia mau ke rumahnya Danang dan Fahri, itu kayak ngelewatin tanjakan gitu, Nat, Moy. Dan di samping tanjakan itu ada pekuburan umum. Ini kejadiannya di hari Sabtu. Kayak yang tadi gue bilang, mereka bertiga tuh hobinya sepedaan, dan mereka suka sepedaan siang menjelang sore gitu. Dan di hari itu Robi nyamper teman-temannya. Dia izin sama nyokapnya mau sepedaan, tapi nyokapnya bilang baliknya jangan kemalaman. Kalau bisa sebelum maghrib tuh dari rumah, dan jangan ngelewatin turunan yang biasa. Karena yang tadi gue bilang kan, ya lewatin tanjakan atau turunan gitulah, buat Robi nyamperin rumah temennya.
Nggak boleh lewat situ karena bakalan lewatin kuburan gitu maksudnya. Iya, sebenarnya biasa aja kan, karena emang Robby selalu lewat situ. Cuman di saat itu entah kenapa nyokapnya tuh punya firasat buruk, Nat, Moy. Terus Robby dengan santainya bilang, ya udah gede sih mah, kenapa sih, biarin aja, aku juga nggak takut gitu. Udah tuh dengan dia nggak mikirin omongan nyokapnya, jam 3 sore dia nyamper lah ke rumah temennya. Si Robby ini ke rumah Danang dulu, habis itu ke rumah Fahri. Tapi ternyata nyampe di rumah Fahri, mereka bertiga malah nongkrong, nggak jadi sepedaan. Mereka malah main game. Sampai akhirnya menjelang maghrib, Robby dan Danang ini balik. Di sore itu, abis dari rumah Fahri, ya jalan ke rumah Danang dong. Tapi entah kenapa, Robby tuh ngerasa kalau sepedanya tuh berat banget. Padahal ya jalanannya bukan jalanan yang nanjak gitu loh. Bahkan ya rada-rada agak turunan, karena kan kebalikan dari rumahnya Robby ke rumah teman-temannya kan. Udah tuh sampai ke rumah Danang, Robby nggak muter balik. Padahal ya kayak disuruh nyokapnya, dia muter balik jangan lewat turunan gitu kan. Tapi ya si Robby tetap ngelewatin jalanan samping kuburan itu, karena dia ngerasa kalau gue muter ya makin jauh, capek gitu loh. Dengan kondisi udah mau maghrib, udah ada kayak salawatan-salawatan gitu sebelum maghrib. Tiba-tiba pas hampir sampai di kuburan, rantai sepeda Robby itu putus. Dia turun dari sepeda, dia cek apa yang terjadi sama rantainya dia. Tapi ya dia gak bisa benerin, karena ya rantai udah putus, mau digimanain gitu kan. Ditenteng lah akhirnya sepedanya ini sama Robby. Jadi Robby ngelewatin kuburan itu dengan kondisi dia harus jalan kaki sambil nenteng sepeda. Ini lintasin kuburannya di sampingnya kan, Bi, bukan di tengah. Betul, Gitu. di sampingnya, di samping kuburannya. Oke. Dan di situ kayak yang gue bilang tadi, jalannya turunan gitu. Hari udah mulai gelap, dan entah kenapa kok Robby ngerasa kalau jalanan tuh sepi banget. Padahal biasanya ada aja orang yang lewat di waktu mau menjelang maghrib itu. Gue deskripsiin sedikit kuburannya ya, Nat, Moy. Iya. Jadi pekuburan umum ini tuh sebenarnya nggak terlalu gede, tapi di tengah pekuburan itu kayak ada satu batu besar yang bisa didudukin sama orang. Pas Robby jalan di samping pekuburan itu, entah kenapa Robby tuh nengok. Jadi waktu itu ada tragedi yang mengerikan banget yang menimpa sepasang cewek dan cowok di Sulawesi Selatan. Oke. Mereka berdua ini pacaran. Kita sebut aja nama ceweknya Ambar dan cowoknya itu Ben. Ambar sama Ben. Ya, Oke. umur mereka berdua itu sekitar 27-an tahun lah. Jadi si Ambar ini broken home, Bi, Nat. Karena dia nggak tinggal sama orang tua dari kecil, jadinya dia tinggal sama neneknya berdua doang. Pas pacaran sama si Ben ini, karena pacaran tuh udah sekitar 2-3 tahunan, berarti hitungannya udah serius dong. Iya, iya. Ya kan otomatis berarti kalau misalnya udah lama juga pacarannya, si Ben udah sering banget ke rumah Ambar dan ketemu sama neneknya mulu kan. Jadi akrab lah, ibarat kata nih neneknya udah jadi kayak orang tuanya Ben sendiri lah gitu. Tapi ada beberapa momen si Ben ini kayak notice sesuatu gitu, Bi, Nat. Di setahun 2 tahun belakangan, dia itu sering banget denger kalau misalnya tetangga rumahnya Ambar itu sering banget kayak ada yang meninggal. Nah si Ben ini tuh kayak curiga kalau misalnya tiap ada orang yang meninggal, tetangga yang meninggal, si nenek itu tuh jarang keluar rumah. Yang mana harusnya kalau misalnya warga desa ya datengin dong, samperin dong tetangganya gitu Ini kan. neneknya Ambar maksudnya kan? Neneknya Ambar. Oke. Tapi si neneknya Ambar ini gak keluar sama sekali, Bi. Nah, setiap ada yang meninggal dia di kamar aja gitu, Nggak ngelayat juga. nggak ngelayat sama sekali. Tiap Ben nanya ke Ambar, Ambar tuh juga jawabnya kayak nggak jelas gitu, Bi. Nah, maksudnya nggak jelas tuh jawabnya cuman kayak kayaknya nenek lagi sakit, atau enggak udah biarin aja dipikirin. Iya. Gitu. Nah si Ben ini tapi emang udah cinta mati banget kan sama Ambar, dan akhirnya si Ben ini mutusin buat nggak cerita sama siapa-siapa, termasuk keluarganya si Ben sendiri. Walaupun dicuriga sebenarnya kan? Walaupun dia curiga gitu. Menarik nih. Sampai one day si neneknya ini tuh tiba-tiba kayak jatuh sakit yang bener-bener sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus udah sakaratul maut gitulah, dan ada beberapa keluarga Ambar lagi kayak rusuh ribet buat ngurusin si nenek yang lagi sakit. Si Ben itu tuh udah dilarang sama Ambar buat nggak usah ke rumah, ngapain gitu. Nah tapi si Ben ini tetap mau nekat mau datang ke rumahnya Ambar karena dia mikir ya neneknya cewek gue udah sakaratul maut, masa gue nggak nyamperin neneknya, karena kan nenek dia udah jadi keluarga gue juga. Iya, gitu udah deket banget lah ya. udah deket banget gitu. Nah tapi tetap nggak boleh tuh sama Ambar. Jadi Oke. Ben tuh nggak datang lah ke rumahnya kan. Nah, alasannya pun gak jelas. Nggak jelas juga alasannya, Bi. Nah udah beberapa hari sampai semingguan si Ambarin masih ngurusin neneknya terus nih. Ditanyalah sama Ben, gimana kabar nenek gitu kan. Kata Ambar,
udah baikan kok, nggak apa-apa kamu nggak usah kesini ya gitu. Mm-mm. Nah tapi karena si Ambar ini ngurusin neneknya mulu, jadi nggak ketemu sama Ben kan. Iya. Nah karena si Ben curiga juga, udah hari ke-10 si Ambar sama Ben nggak ketemu, akhirnya Ben nekat buat ke rumah si Ambar Mm-mm. buat ngecek sebenarnya kenapa sih neneknya gitu. Nah pas dia datang, Ben tuh bener-bener kaget banget Bi. Nah Mm-mm. karena pas dia masuk kamar neneknya, dia ngeliat pakai mata kepala dia sendiri kalau misalnya neneknya itu dan Ambar lagi kayak ngelakuin suatu ritual gitu. Nah ritualnya itu adalah ritual yang dilakuin neneknya buat ngewarisin ilmu parakang ke Ambar. Karena kan anaknya ini, means ibunya si Ambar, itu udah nggak tahu kemana kan. Jadi ilmu parakang ini harus turun ke Ambar, karena ilmu parakang tuh harus turun ke cewek. Oh. Oke. Jadi ilmu parakang itu apa, Moy? Jadi parakangnya sendiri itu adalah makhluk halus yang dipercaya sama orang Bugis. Dan makhluk halus ini tuh suka makan darah ibu hamil, makan anak bayi, atau makan kayak orang yang lagi sakit gitu. Oh shit. Nah sosok ini sebenarnya bisa berubah jadi apa aja Bi. Nah tapi yang jelas kalau misalnya si sosok ini, si sosok parakang ini lagi berubah menjelma jadi sesuatu, pasti tuh ada aja cacatnya gitu. Kayak satu ada organ tubuh tuh yang nggak lengkap lah. Misal kayak misalnya si parakang ini berubah jadi anjing misalnya. Nah anjingnya tuh nggak ada buntutnya gitu loh. Nah bentuknya ini yang tadi gue bilang bisa nyerupain apa aja, tapi seringnya menyerupai cewek rambut panjang dan matanya tuh merah. Oke. Dan ada beberapa case juga ilmu parakang ini didapetin dari turun-temurun keluarga. Nah jadi makanya tuh si neneknya Ambar ini nurunin ilmu parakang ini ke Ambar, karena garis keluarga Ambar ini ternyata punya ilmu parakang ini yang harus diturunin turun-temurun. Oh. Nah ngelihat prosesi itu depan mata kepala Ben sendiri, Ben tuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain lah. Dia tuh bener-bener shock banget, dia marah, dia kaget, tapi dia juga yakin pun ada kejadian ini dia tetap gak bisa ninggalin Ambar gitu Bi. Nah di situ tuh bener-bener Ambar sama Ben tuh berantem besar lah. Karena nggak bisa dipungkirin juga, siapa juga cowok yang mau punya cewek yang ternyata punya ilmu gaib gitu kan di keluarganya kan. Iya, serem juga sih. Iya. Dan ternyata si Ambar tuh bilang lah ke Ben, kalau misalnya Ben ngomong ke siapapun itu, bakal ada suatu hal buruk terjadi sama orang yang tahu tentang hal ini. Oh shit. Jadi bukan Ben yang kena, tapi orang yang dikasih tahu sama Ben. Iya. Anjing, serem juga. Nah karena ketakutan juga dan posisi Ben juga cinta mati sama Ambar, ya akhirnya Ben nurutin lah keinginan Ambar dan gak ngomong sama sekali ke siapapun. Oke. Jadi mereka berjanji kalau misalnya ilmu parakang ini yang tahu cuman Ben dan Ambar gitu. Singkat cerita setelah kejadian itu hubungan Ambar dan Ben tuh ya udah kayak berjalan gitu aja lah. Mana kelihatan makin deket karena si Ben ini makin sering ke rumah Ambar. Karena kan neneknya udah meninggal kan. Ambar sendiri berarti si Ben tuh sering ngapelin rumah Ambar, nemenin Ambar gitu. Iya. Nah di posisi ini Ambar seneng tuh karena ditemenin sama Ben kan, gak sendirian. Tapi sebenarnya Ben gak kayak gitu rasanya. Karena dari lubuk hati Ben yang paling dalam sebenarnya dia masih takut ngejalanin hubungan ini sama Ambar yang ternyata dia tahu pacarnya sendiri punya ilmu parakang lah. Iya. Mungkin si Ben juga jadi stres gitu Bi. Nah jalanin hal ini semua sama Ambar karena dia harus nyimpen rahasia gede ini sendiri. Dan pada akhirnya lama-lama tuh Ben rada stres. Ben jadi sering kayak ngedrop gitu Bi. Nah di rumahnya sakit gitu. Nah setelah Ben rada sakit-sakitan tuh mereka jadi jarang ketemu. Tapi pernah sesekali diurusin sama Ambar ke rumah Ambar, atau Ambar yang sesekali ke rumah Ben buat ngurusin si Ben. Nah ada di satu momen orang tua Ben ini ngeliat lah kalau misalnya ada yang aneh dari Ambar pas Ambar lagi main malam-malam ke rumahnya Ben. Nah sekitar jam 10-an malam, mamanya Ben tuh ngeliat sekilas kalau misalnya matanya Ambar tuh warnanya merah Bi. Ada satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Rumah-rumah di dalam komplek ini tuh kayak gede-gede banget gitu lebih. Nah kayak di daerah Senopati gitu-gitu, kebayang kan? Iya. Nah tapi komplek ini bukan komplek buntu. Jadi kayak lo tuh bisa ngelewatin jalanan komplek ini buat motong. Jadi mobil motor pun juga bisa lewat lalu lalang gitu. Jalan pintas berarti. Iya bisa jalan pintas juga. Nah di sana ada satu rumah tua yang udah lama banget kosong. Orang-orang yang emang udah lama tinggal di sana pun juga udah kebiasa lah lewatin rumah ini malam-malam. Dan mereka pun juga dalam tanda kutip ya udah kenalan sama si penunggu rumah ini. Sesapam-sapamnya pun juga udah biasa banget kalau misalnya lagi ronda malam-malam ngelewatin rumah itu. Jadi kayak orang-orang lama yang tinggal di komplek itu udah biasa lah akan kehadiran si rumah tua yang udah lama kosong ini. Oke. Nah di komplek itu ada 4 sapamnya. Biasanya 2 pagi dan 2 malam shiftnya. Nah ada satu waktu di tahun 2014 gue diceritain sama temen gue yang tinggal di komplek itu. Ada satu sapam baru gitu Bi, Nat. Sapam muda umurnya 24 tahun namanya Agus kita sebut aja. Oke. Nah si Agus ini baru kerja jadi sapam di komplek itu pas di momen itu ya yang temen gue cerita tahun 2014 itu sekitar semingguan lah. 4 sapam lainnya ya senior-senior, bahkan ada 3 sapam yang emang udah jaga di sana sekitar 20 tahun.
Karena si Agus ini masih baru, jadi selalu ditaruh di shift pagi sampai sore. Jadi jam 6 sore dia udah beres kerja. Nah di malam itu untuk pertama kalinya selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam, ngegantiin satpam lainnya lagi sakit. Akhirnya di malam itu dia masuklah shift malam, jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi. Si Agus ini shift malam sama Pak Burhan namanya, umurnya sekitar 60 tahunan dan dia udah jadi satpam senior lah di sana. Sekitar jam 8 malam mereka masih di pos ronda, masih ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, biasa ngobrol-ngobrol basa-basi. Nah dikasih tau lah sama Pak Burhan ini kayak, ini komplek kan rada gede, jadi mereka tuh kalau misalnya mau patroli, mau ngeronda ya harus mencar bagi dua. Jadi kalau misalnya dia mau ngiter sambil mukulin tiang listrik tuh buat kasih tahu jam, ya harus hati-hati dan banyak doa lah, karena ini kompleknya gede dan kita harus ngiternya sendiri-sendiri. Maksudnya kan si Agus ini masih baru, ya pasti sebagai senior ya Pak Burhan ngasih tau lah kayak beberapa cerita-cerita serem, atau kayak dikasih kayak kalau misalnya lo takut amit-amit kejadian apa-apa, ya lo tenang aja, lo harus gini. Oke. Jadi cerita seremnya niatnya bukan buat nakutin tapi buat ya biar hati-hati gitu ya. Iya bener Bi, karena ini pun juga pertama kalinya Agus shift malam kan. Semua udah diceritain sama Pak Burhan sampai sekitar jam 12 malam, dan mereka harus mencar lah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu buat mukulin tiang listrik. Tapi ada satu hal yang lupa dikasih tahu sama Pak Burhan ke Agus, yaitu soal satu rumah gede yang udah lama kosong ini. Sebenarnya ada satu hal yang harus dilakuin sama orang baru kalau misalnya mau ngelewatin rumah itu pas malam-malam di atas jam 3 pagi. Kayak kalau misalnya nih ada orang cowok gitu ya, naik motor atau naik mobil pun kadang kalau misalnya ngelewatin rumah itu jam 3 pagi, kadang tuh kayak suka diganggu gitu loh sama si penunggu rumah itu. Apalagi si Agus yang harus ngiter tuh naik sepeda sendirian pula kan. Udahlah jam 12 malam mereka berdua sepedaan tuh mencar. Biasanya sekitar 10 menitan habis ngiterin komplek itu, sapam-sapam itu ketemuan lagi di pos ronda depan yang tempat mereka ngumpul pertama. Terus masuk jam berikutnya mereka ngiter lagi. Pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Nah pas di jam 12 malam mereka mencar, Agus tuh rada deg-degan sejujurnya, karena emang pada dasarnya dia penakut dan parnoan. Dan ini untuk pertama kali dia ngiter tuh malam-malam di komplek itu. Tapi dia mikir kayak, ya masa dia nolak shift malam, takutnya kan mah dipecat kan. Jadi dia beraniin diri tuh buat ngiter sendiri. Dan untungnya pas jam 12 malam masih ada beberapa motor yang lalu lalang di komplek itu. Jadi dia ngerasa kayak, ya safety lah gitu. Gue gak mikir macam-macam, gak apa-apa lah, aman. 5 blok udah dilewatin sama Agus, ngetokin tiang listrik, gak ada masalah apapun. Sampai akhirnya balik lagi ke pos ronda yang pertama kali ngumpul sama Pak Burhan itu. Singkat cerita jam 12 aman, ngiter jam 1 aman, jam 2 aman. Nah masuklah ngeronda di jam 3 ini. Dan akhirnya Agus ngerasain hal yang aneh di komplek ini pas jam 3 pagi dia ngeronda. Pas jam 3 pagi itu Agus mencar sendiri. Dia ngelewatin blok pertama dan blok kedua, ya biasa aja, gak gimana-gimana. Ngetokin tuh tiang listrik tong gitu jam 3. Karena udah yang keempat kali dia ngiter dan gak ada apa-apa, ya dia jadi mikir kayak ya udah emang gak ada apa-apa, aman aja gitu. Nah pas masuk ke blok 3, tempat rumah besar kosong ini, Agus tuh ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal pas si Agus sudah ngiter dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu kan dia nggak ngerasa ada apa-apa kan, aman-aman aja kan. Maka dia mikir kayak ya udah yang ketiga kalinya jam 3 pagi ini, dia juga mikir ya udah pasti harusnya aman-aman aja. Nah pas masuk di blok ketiga, tempat rumah besar kosong ini berada nih, Agus ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal dia ngerasa kayak dari tadi aman-aman aja. Tapi dia cuek aja tuh, tetap ngayuh sepedanya. Dan sampailah di tiang listrik yang harus dipukul sama Agus di blok 3 ini. Nah pas banget emang tiang listrik yang harus dipukul sama Agus ini persis di depan rumah kosong ini. Pas Agus turun dari sepedanya buat ngetok tiang listrik itu, Agus tuh denger kayak ada suara gitu dari dalam rumah kosong itu. Nah kalau si Agus nih kayak nyari-nyari sumber suara dari mana gitu kan. Pas gak nemu asal suara dari mana, si Agus tiba-tiba denger lagi Bihnat, dari rumah kosong itu ada suara kayak sini gitu, suara cewek, dan dia tuh denger dari atas rumahnya gitu. Jadi kayak rumah ini tuh gede banget dan 2 tingkat. Dan rumah ini tuh udah gak ada pagar gitu loh Bihnat. Jadi lo bisa ngeliat dengan jelas banget dalam rumah ini kayak gimana. Nah dia denger banget jelas kalau misalnya suara cewek ngomong sini itu dari atas rumahnya. Dari lantai 2 gitu? Iya dari lantai 2. Pas Agus nengok ke lantai 2, kasar sumber suara itu, si Agus tuh bener-bener ngeliat jelas banget Bihnat. Dari dalam lantai 2 itu ada jendela. Nah dia lihat ada kuntilanak berdiri di jendela itu. Aduh. Jelas banget berdiri kuntilanak gede gitu loh. Si Agusnya bener-bener takut banget. Dia langsung kayak balik lagi ke sepedanya. Dia ngetok tuh cepet tuh yang kayak teng. Abis itu dia ngayuh sepedanya kenceng lagi tuh. Tapi baru beberapa kayuhan, tiba-tiba rantai sepeda tuh copot. Bener-bener apes banget lah si Agus ini ngerasa di malam itu. Terpaksa lah dia harus turun dan nenteng sepedanya buat jalan, buat ngejauhin dari rumah itu. Nah pas Agus lagi nenteng sepedanya sambil jalan,
lagi-lagi Agus tuh ngerasa kayak berat banget. Tapi bukan sepeda yang berat Nat. Dia tuh ngerasa badan yang berat gitu loh. Buat jalan tuh berat banget. Di situ Agus sudah ngerasa capek. Dia mau berhenti tapi takut. Dia mikir kayak, yaudah gue beresin dulu ronda sampai jam 3 pagi ini, gue ngetokin semuanya, baru gue duduk di pos ronda gue. Jadi dia harus ngiterin tuh 2 blok lagi. Pas lagi jalan nenteng sepedanya, tiba-tiba Agus ditelepon sama Pak Burhan. Diangkatlah sama Agus kayak, Pak Burhan kenapa Pak? Pak Burhan tuh suara tuh kayak rada panik gitu lah. Ngomong ke Agus kayak, Gus, kamu udah ngelewatin rumah tua di blok 3 itu belum? Agus nanya kayak, iya udah Pak, kenapa emang? Pak Burhan ngomong lah, Gus maaf Gus, saya lupa ngasih tahu. Kalau kamu jam 3 lewatin situ, kamu harus berhenti terus nyapa rumahnya. Kalau nggak penunggu rumahnya ngikutin kamu. Aduh. Nyapanya gimana, Moy? Ya kayak nyapa salam biasa gitu loh Nat. Kayak maksudnya tuh ramah aja gitu ke rumah itu. Wah, gue merinding banget. Tapi si Pak Burhan belum ngomong ke Agus. Agus kan baru tahu juga kan Bi akan hal ini kan. Bener-bener Agus tuh gelagapan banget lah dan takut banget. Jadi dia tuh mau ngomong apa, mau jawab apapun juga diem. Bener-bener nggak ngomong sama sekali. Pak Burhan ngomong lagi lah akhirnya kayak, ya udah Gus, kamu langsung balik aja ke sini. Gak usah ngeterin 2 blok lagi. Oke Pak, makasih Pak, kata Agus. Beres banget Agus matiin telepon. Tiba-tiba Agus denger dari belakang dia persis ada suara cewek kayak ngomong, berat nggak Mas? Ah, fuck. Oh, Pas Agus nengok ke belakang, ternyata ada kuntilanak Bi, Nat, lagi ada di punggungnya si Agus ini. Jadi selama ini nih si Agus tuh ngegemblok kuntilanak yang dia lihat di rumah kosong itu. Anjing. Jadi gila. makanya dia ngerasa kayak berat banget jalannya itu, ya karena ditemplokin sama kuntilanak itu. Jadi dia gendong kuntilanak ya? Iya benar. Dia tuh nggak ngurusin sepedanya, langsung lah dia lari buat balik ke pos ronda itu. Di situ Pak Burhan lihat lah kalau misalnya Agus ngos-ngosan dan ketakutan. Ya Pak Burhan tahu kalau misalnya ini ada yang nggak beres lah, Agus ngeliat sesuatu di rumah itu kan. Ditanya sama Pak Burhan pelan-pelan kayak, yaudah Gus, kamu cerita Gus, kamu ngeliat apa? Ceritalah si Agus kalau misalnya dia digangguin sama kuntilanak di rumah gede itu. Akhirnya ya Pak Burhan ngerasa bersalah karena dia lupa ngasih tahu kalau misalnya dia harus bla 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 kalau misalnya di depan rumah tua itu. Diceritain lah sama Pak Burhan semuanya. Jadi kayak di tahun 70-an katanya di rumah itu tuh ada cewek yang meninggal karena diperkosa Nat. Dan dia tuh bunuh diri di rumah itu. Terus jadinya dari saat itu sampai tahun 90-an orang-orang yang tinggal di sana tuh selalu digangguin sama si sosok cewek ini, apalagi yang tinggal di sana tuh cowok. Akhirnya di tahun 2000-an rumah itu kosong sampai sekarang. Dan cowok-cowok yang lewat sana harus bener-bener kayak baik dan sopan gitu loh kalau lewat sana. Karena kalau misalnya enggak dan dia cuek aja kayak misal Agus lewat aja gitu di depan rumah itu, ya jadi kayak Agus digangguin kayak gitu. Dan kalau misalnya kenapa jam 3 sosok itu nongol, gue juga nggak tahu sih, tapi asumsi gue ya, kayaknya karena si cewek ini bunuh diri di jam 3 pagi. Wow. 1970 tadi lu bilang. Iya. Sekarang udah 2020-an dan rumahnya juga masih ada. Rumahnya masih ada, cuman baru kosong itu di tahun 2000-an. 30 tahun lebih. Iya udah hampir 30 tahun lebih Gila berarti. banget sih. Oh, berarti mungkin kenapa selalu cowok yang diganggu karena dia tuh punya rasa trauma kali ya, Moy, sama cowok. Iya bener, karena yang jelas kan dia diperkosa sama cowok kan. Dan pasti di tempat itu gak sih. Jadi makanya orang-orang cowok nih yang lewat sana ya pasti digangguin. Apalagi kalau misalnya dia tuh gak ramah, dia tuh gak nyapa si tempat di mana si cewek ini meninggal kan. Jadi mungkin dia masih ngerasa dendam akan hal itu. Bentar Moy. Tadi lu bilang kompleknya itu isinya rumahnya gede-gede. Iya. Terus bisa lewat orang lalu lalang juga motong jalan. Bener. Dan di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kayak gue tahu deh tempatnya. Di mana emang? Yang ada sekolah gedenya itu kan sih? Iya bener.